Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan menolong dan memimpin hidup kita. Mari tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tetap tinggal di dalam diri kita. Karena kita hanyalah ranting yang pasti tidak akan pernah bisa kuat dan berbuat apa-apa jika kita tidak melekat kepada pokok kebenaran, pokok kehidupan kita, yaitu Tuhan yang diumpamakan sebagai pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus itu. Karena itu kita sedang belajar untuk kita memiliki daya tahan, endurance sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Dan kita perlu melatih otot iman kita lewat mempraktekkan firman Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku. Karena saya percaya ketika kita mulai melatih untuk taat, tunduk kepada Tuhan, kita sedang belajar dibangun untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Di samping kita perlu bertumbuh di dalam tingkat pengenalan yang benar tentang anak Allah, sehingga kita memiliki sesuatu yang kokoh di dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Daniel, Paulus memiliki endurance, daya tahan. Karena mereka tahu dari mana, mau kemana, apa yang harusnya mereka lakukan, mereka memahami betul. Sehingga mereka lebih mengasihi Tuhan daripada nyawa mereka sendiri. Mereka rela menukar nyawa mereka daripada menukar iman dan kepercayaan mereka, kebenaran yang mereka telah yakini. Karena itu, saya mau katakan bahwa di tengah-tengah pandemi, situasi yang sedang terjadi hari ini belumlah apa-apa. Karena Alkitab menubuatkan akan ada gempa bumi. Jadi bukan hanya pandemi, tetapi akan ada gempa bumi yang menimbulkan kelaparan, sakit, penyakit, saudara, kesulitan, kemiskinan terjadi. Bahkan di tengah situasi seperti itu, datang pula saudaraku aniaya. Karena itu saya mau katakan lewat renungan pagi hari ini, mari kita membangun diri kita di atas dasar yang paling kuat, di atas dasar kebenaran. Tidak boleh ada dasar lain kecuali Kristus. Dan kita yang membangunnya harus memperhatikan bagaimana kita membangun hidup kita di atas kebenaran itu. Tentu dengan kualitas yang mulia, emas, perak, dan batu yang mahal. Karena itu ketika kita bangun dengan kualitas seperti itu, api datang. Justru api itu merupakan sebuah sarana untuk kemurnian daripada benda-benda mulia itu bisa terkeluarkan dari dalamnya. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang Kristen dengan kualitas yang gampangan, mudah terbakar, rumput, kayu, jerami, pasti akan terbakar. Karena itu, mari kita akan menyiapkan diri kita, memberi diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki daya tahan, kekuatan, endurance. Dan saudara, dia katakan di dalam kitab Wahyu, nanti di surga akan terjadi peperangan yang luar biasa, saudaraku, dalam Wahyu 12. Dalam ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat Tuhan, ada malaikat setan, malaikat Lucifer. Terjadi pertempuran yang hebat di surga. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, Lucifer, iblis dengan segala anteknya dan pengikutnya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Hari ini, iblis masih bisa turun naik ke surga. Makanya ketika anak-anak Allah menghadap Allah, iblis ikut datang. Dan Tuhan bertanya, dari mana kau? Aku habis berputar-putar, habis beredar-edar. Kau lihat hambaku Ayub? Nah, jadi iblis masih punya tempat. Sekarang dia masih datang ke surga, mendakwa saudara-saudara kita. Nah, lihat, dalam ayat 9, dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan saudara, dan waktu itu peristiwa itu terjadi, ada nyanyian nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah. Pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12, surga terjadi sukacita, tetapi wahai yang diam di dalamnya, yang diam di bumi, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis, saudara-saudaraku, marah besar pada waktu itu, dan ketika dia sadar bahwa dia sudah dilemparkan kemana? Ke atas bumi, lalu dia mulai, kalau saudara baca ayat 13, dia mulai memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Maksudnya gereja Tuhan, orang-orang percaya, umat Tuhan. Dan saudara, Tuhan menyelamatkan gereja, Tuhan menyelamatkan umatnya. Tetapi lihat
lihat saudaraku dalam ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain menurut hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita lihat dia begitu marah. Nah, di pasal 13, saudara, di situ diterangkan ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Ini maksudnya adalah antikris. Dia berkuasa pada waktu itu di dunia, dan dunia heran, terkagum-kagum sehingga dunia menyembah binatang atau menyembah antikris itu. Mulutnya penuh dengan hujat, saudara-saudaraku. Dan ayat 7, ia diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepalanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang tidak tertulis namanya sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan. Nah, saudara, kita lihat di sini, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman daripada orang-orang kudus. Kalau saudara lihat di sini dalam ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Saudara, saya beritahu, iblis, Lucifer, akhirnya memberikan otoritas kekuasaannya kepada antikris. Dan waktu itulah, saudaraku, terjadi hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Karena saudara, orang-orang percaya, orang-orang kudus di situ akan dianiaya. Makanya di ayat 18 yang penting di sini ialah hikmat. Dan saudara, saya mau beritahu, kita butuh endurance, butuh kekuatan. Karena itu saya mau katakan bahwa dunia ke depan bukan tambah baik, saudara-saudaraku. Orang boleh berkata baik, tapi dunia sedang menuju kehancuran. Karena dunia sudah semakin tua, dan firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada banyak hal yang akan terjadi, saudara-saudaraku. Di dalam kitab Wahyu, di pasal yang ke-6 dan seterusnya, ada meterai, ada sangkakala, ada 7 bokor yang akan ditumpahkan. Karena itu di sini, sebenarnya kita sedang dilatih Tuhan untuk melihat, menyiapkan diri kita. Makanya kita perlu berbahagia ketika hari ini kita mungkin menghadapi berbagai pencobaan. Karena itu jangan jadi orang Kristen yang cengeng dengan cara masalah kecil, masalah sedikit. Kita nggak pernah menang atas hidup kita. Terus terikat dengan kecewa, terus terikat dengan kepentingan diri sendiri, terus terikat dengan hal yang kekanak-kanakan. Sementara di depan kita akan terjadi goncangan yang begitu besar. Saya mau katakan kita perlu menjadi orang Kristen yang memiliki kekuatan, daya tahan, endurance. Dan itu bisa terjadi ketika kita memahami sebagai anak Tuhan untuk apa kita ada di dunia ini. Karena itu jangan pernah, saudaraku, kita biarkan terseret oleh dunia ini. Saya mau dorong saudara untuk hari-hari ini. Sekali lagi, kita bukan hanya berdoa minta pandemi dilalukan, tetapi kita perlu berdoa bagaimana caranya di tengah pandemi ini kita tetap bisa eksis bersaksi. Ini kesempatan untuk memenangkan orang. Ini kesempatan untuk kita melatih iman kita, ya, membangun hidup kita di atas kebenaran. Karena itu tetaplah tunduk dan taat, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita melatih otot-otot iman kita. Kita melatih pikiran dan perasaan kita untuk tunduk kepada Allah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu biarlah renungan ini bisa memberi arah kepada kita, sehingga kita bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan memberkati kita. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hari-hari ini kami mau melatih terus untuk diam, tunduk dan taat kepada Tuhan. Berbahagia ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak ideal, tidak baik, termasuk situasi yang sekarang ini. Secara rohani, secara mental, secara lahiriah, kami betul-betul siap, ya Tuhan. Bawa kami, latih kami, Roh Kudus, untuk kami menjadi gereja, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.